kita tidak pernah berpikir apakah kita berkelahi sekarang saling mau mencengkeram ini tidak diakibatkan dari tidak jelasnya hutang luar negeri kita. Kenapa saya ngomong begitu? Macam-macam pendapat. Hutang kita ke Cina 9.000 triliun. Hutang kita luar negeri 1.400 triliun. Hutang kita sudah berkisar sampai 20 triliun, 19, macam-macam di luar. Inilah yang harus diperjelas. Kalau dulu Bappenas itu mengumumkan itu hutang luar negeri kita setiap bulan. Sekarang kita tidak tahu hutang kita berapa. Saya pernah melihat sejumlah perjanjian-perjanjian dengan negara Tiongkok. Nah, ini juga harus diperjelas. Hutang kita dengan negara Tiongkok, negara Cina itu berapa? Hutang kita dengan Amerika berapa? Yang lain tidak usah dibahas. Ini dua ini aja. Sehingga memperjelas, jangan sampai terjadi blok antara blok di dalam pemerintahan akibat utang ini. Ada utang yang sesungguhnya di atas kertas atau di bawah meja atau utang siluman. Karena ini mempengaruhi kita saling mencengkeram, saling menghina, saling memojokkan. Padahal sesungguhnya yang menggerakkan kita adalah pemberi utang. Bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian politik yang tidak ringan. Di tengah maraknya pengungkapan kasus korupsi dan meningkatnya tekanan publik kepada pemerintah, pengamat politik dan ekonomi Dr. John Palinggi mengingatkan agar konflik politik tidak terus menguras energi bangsa. Menurut John, fokus utama saat ini seharusnya bukan memperpanjang kegaduhan politik, melainkan memperkuat penegakan hukum, membenahi tata kelola pemerintahan, serta membuka secara transparan berbagai persoalan strategis, terutama terkait pengelolaan keuangan negara dan utang luar negeri. Ia menilai dinamika politik yang terus bergulir sejak pemilu presiden telah menyita perhatian publik terlalu lama. Meski mengakui adanya berbagai polemik, termasuk dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden, John menegaskan seluruh tahapan telah berjalan sesuai mekanisme konstitusi sehingga hasilnya wajib dihormati. Karena itu, ia menolak wacana menurunkan Presiden Prabowo Subianto melalui tekanan massa. Menurutnya, pergantian kepemimpinan harus ditempuh melalui jalur konstitusional, bukan mobilisasi di jalanan. Presiden dipilih melalui mekanisme demokrasi dan disahkan oleh konstitusi. Jika kita mengakui Indonesia sebagai negara hukum, maka semua pihak wajib menghormati hukum. Demokrasi tidak dibangun di pinggir jalan, tegas John Palinggi, pengusaha nasional yang telah berkarya selama 45 tahun. Ya, kalau kita mencermati kondisi dari segi politik, ekonomi, kemudian keamanan, dan juga aspek-aspek yang terkait dengan bangsa ini, termasuk pemberantasan korupsi dan dinamika masyarakat di dalam rangka memberikan pendapat maupun aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintahan maupun pendapat dia untuk membangun negara, maka hal ini saya sudah lama hidup di negara ini. Baru kali ini ada keributan yang luar biasa. Dan itu berlangsung hampir 2 tahun. Keributannya itu berlangsung 2 tahun. Sekitar bagaimana proses pemilihan presiden itu. Bagaimana kecacatnya pemilihan wakil presiden. Tapi menurut saya, apapun yang sudah terjadi dan sudah disahkan secara hukum, sudahlah. Jangan lagi diributkan bahwa minta supaya presiden bulan November atau bulan Juli akan sebaiknya turun, dan kalau tidak mau turun, diturunkan seperti itu. Saya pikir, apakah mungkin negara ini dibangun di atas mekanisme demokrasi di pinggir jalan? Tidak mungkin. Kita sudah komitmen membangun negara ini berdasarkan demokrasi yang memang melalui sistem politik yang juga berbasiskan demokrasi itu sendiri, yaitu melalui tuntutan, aspirasi, dukungan, itu melalui lembaga legislatif dan bisa juga disampaikan pada eksekutif.
Tapi yang berkembang kan ini hina menghina, bahkan itu presiden kalau tidak turun diturunkan seperti itu. Saya tegaskan bahwa tidak akan pernah terjadi yang namanya Bapak Presiden Prabowo itu diturunkan dengan cara seperti itu. Tidak akan pernah. Karena beliau itu kita pilih melalui mekanisme demokrasi, sistem politik kita, pemilihan umum, dan disahkan melalui konstitusi. Nah, kalau kita mengakui negara ini dibangun di atas hukum, maka mari kita taati hukum itu sendiri. Sehingga kita tidak tersesat seperti di hutan rimba nanti, yang pada akhirnya kita saling gigit sendiri. Keributan ini tidak tanggung-tanggung. Muncul lagi ada pelaku tindak pidana korupsi, macam-macam. Urutannya itu banyak sekali. Mulai dari Pertamina, mulai dari macam-macam. Illegal logging, illegal mining, dan lain-lain. Tapi setelah saya mencermati lebih dalam, kita tidak pernah berpikir apakah kita berkelahi sekarang saling mau mencengkeram ini tidak diakibatkan dari tidak jelasnya hutang luar negeri kita. Kenapa saya ngomong begitu? Macam-macam pendapat. Hutang kita ke Cina 9.000 triliun. Hutang kita luar negeri 1.400 triliun. Hutang kita sudah berkisar sampai 20 triliun, 19, macam-macam di luar. Inilah yang harus diperjelas. Kalau dulu Bappenas itu mengumumkan itu hutang luar negeri kita setiap bulan. Sekarang kita tidak tahu hutang kita berapa. Saya pernah melihat sejumlah perjanjian-perjanjian dengan negara Tiongkok. Nah, ini juga harus diperjelas. Hutang kita dengan negara Tiongkok, negara Cina itu berapa? Hutang kita dengan Amerika berapa? Yang lain tidak usah dibahas. Ini dua ini aja. Sehingga memperjelas, jangan sampai terjadi blok antara blok di dalam pemerintahan akibat utang ini. Ada utang yang sesungguhnya di atas kertas atau di bawah meja, atau utang siluman. Karena ini mempengaruhi. Kita saling mencengkeram, saling menghina, saling memojokkan. Padahal sesungguhnya yang menggerakkan kita adalah pemberi utang. Ya, analisis saya seperti itu. Bahwa harus mewaspadai hal ini. Negara yang memberi utang kepada kita harus kita berterima kasih. Sepanjang itu real dan juga secara konkret melalui mekanisme pemberian utang yang berdasarkan artinya fakta sesungguhnya uang itu masuk ke Indonesia. Nah, misalnya saja, saya pernah membaca perjanjian bahwa seluruh proyek infrastruktur strategis nasional dan proyek infrastruktur di Indonesia mulai 2014 itu seluruhnya ditanggung oleh negara Cina mulai 2014 sampai 2024. Saya tidak usah sebutkan siapa yang tanda tangan, saya tahu. Nah, ini diperjelas. Pertama adalah penghargaan kita kepada negara Cina kalau memang itu utang dikasih, dan untuk apa? Soal dalam negeri nanti diusutlah. Memang apakah ini apa? Tapi jangan sampai negara-negara yang memberi utang ini juga kita kadang-kadang kita rendahkan. Kita rendahkan Amerika sedemikian rupa, padahal pemberi utang juga banyak. Kita ini tidak pernah berterima kasih kepada negara-negara lain. Padahal kita hidup dari pinjaman mereka. Nah, itu yang harus diperjelas. Utang kita dengan negara Cina itu berapa? Yang kedua, saya pernah membaca keputusan, mengapa ini udara dikasih, dia ada satu keputusan presiden memberikan ruang udara kepada negara Cina. Itu kenapa? Untuk apa? Dan saya lihat pointersnya itu bahwa bisa membuat riset di udara, bisa membuat pengamatan satelit dan lain-lain. Dan saya dengar juga bahwa itu waktu mau dikasih ke Amerika itu mengalami kendala. Nah, terus kaitan dengan itu ada apa? Terus pemasangan
kabel serat optik di darat maupun kabel internet di darat maupun di laut, dan seluruhnya kan itu dipasangkan dibantu oleh negara Cina. Nah, di mana kemandirian kita sebetulnya? Ini soal-soal seperti ini saya belum ulas semuanya. Ada lagi misalnya saja, seseorang melalui informasi yang saya peroleh bahwa pada saat COVID ada uang orang digunakan itu sampai 920 triliun. Dan ada lagi tambahan 1000 triliun. Nah, ini apa yang harus diklarifikasi? Karena orang, menurut informasi, orang ini juga mendesak supaya itu dibayar. Ada saksi-saksi di Seknek itu yang mengetahui ini. Jadi saya sendiri bingung kan, kalau informasi berseliweran seperti itu, saya sampaikan supaya diklarifikasi semuanya. Ya, baik utang dengan Cina, karena jangan sampai terkesan di luar, orang di luar membentuk dan antara itu untuk supaya negara Tiongkok itu gampang mengambil aset kalau tidak bayar utang. Lah, saya kira tidak seperti itulah. Coba ini diklarifikasi. Sering kita bicara oligarki itu adalah misalnya 9 naga, itu sekian naga, 20 naga, dah tahulah begini, ada lagi membentuk naga lain itu. Saya kira tidak seperti itu. Manakala kita selalu menyalahkan oligarki, negara ini tidak pernah akan dibangun. Kita sampai hari ini karena ada pedagang-pedagang itu. Kalau pedagang itu mencuri uang atau membuat bangunan apartemen atau kantor dengan memanipulasi, memarkup harga dan mengambil uang dari bank, dan itu ditanggung oleh pemerintah, yang salah bukan dia. Yang salah ada aturan dan orang yang mendukung dia dari aparatur negara itu. Jadi jangan salahkan kalau dia mengambil uang negara karena aturannya ia mempermainkan, legislasinya ia mempermainkan. Ya, oligarki itu bisa berkembang, bisa melakukan kesalahan karena di backing. Masing-masing punya backing sendiri. Itu kalau mau di negara Jepang ketahuan aja anaknya itu dia mundur. Kalau kita di sini mulai anak, istri sampai pejabatnya juga, ya bagaimana? Ikut berbisnis bagaimana? Bahwa oligarki tidak ini. Jadi jangan selalu salahkan oligarki. Introspeksi ini, ngaca di diri. Apakah kita di bangsa ini sudah mengabdikan diri dengan benar? Ataukah hanya di atas kertas sukses atau hanya di televisi menjelaskan program kerja sukses? Tapi di lapangan kesengsaraan rakyat itu sengsara luar biasa. Hanya menonton orang menggulung uang negara triliunan, ratusan triliun. Ini tidak sehat, dan saya katakan berulang-ulang selama 2 tahun kita pecah kalau ini terus-menerus. Daerah-daerah lain, Papua apa segala macam, Indonesia Timur, apa semua bisa sendiri itu. Pecah itu, Pak. Kalau melihat ini, kelakuan seperti ini. Namanya disintegrasi wilayah. Kita sudah disintegrasi. Internal partai disintegrasi. Kalau berdiri sama-sama itu kelihatan rukun, tapi tidak. Bagaimana lu mensosialisasikan dan mengartikulasikan kepentingan rakyat di DPR? Apakah itu sudah maksimum atau tidak? Atau kalian diam-diam saja? Koalisi itu artinya mencukupkan suara untuk memenangkan suatu perdebatan di parlemen. Itu ilmunya. Saya guru dosen sistem politik. Bukan koalisi untuk permanen, bagaimana kalau setuju walaupun tidak bermanfaat bagi rakyat. Koalisi itu mencukupkan suara pada perdebatan di parlemen supaya bisa menang, mencukupkan suara. Di samping hal-hal yang saya kemukakan tadi, perlu juga diperjelas tentang kemajuan pembangunan IKN, di mana koordinator penasehat IKN itu adalah Bambang Brojonegoro, dan pelaksana pembangunan Pak Basuki.
Seingat saya Pak Basuki dulu membangun banjir kanal timur juga. Nah, Pak Basuki rasanya pernah proyek ini agak antara maju dan tidak, sampai minta anggaran ke Ibu Sri Mulyani, menolak, sampai Pak Basuki pergi DPR mengadu tapi tetap tidak memperoleh keuangan. Dan pernah ada diberitakan bahwa sudah 90 triliun uang dari negara Cina untuk masuk ke situ. Dan tentu perkembangannya lebih besar sekarang. Nah, itu bentuknya bagaimana? Apakah membangun dengan pinjaman atau sekaligus nanti dia mengelola itu? Kalau ibu kota seperti itu, dibiayai seperti itu, bagaimana independensinya nanti? Nah, itu. Nah, pada saat Ibu Sri Mulyani serah terima sama Pak Purbaya, itu jumlah utang kita dalam negeri, pinjaman dari luar negeri, itu 8.160 triliun. Tapi baru 4 bulan Pak Purbaya duduk sebagai Menteri Keuangan, dia umumkan bahwa sudah 9.630 triliun. Pertanyaannya itu 1.500 dari mana itu? Apakah Pak Prabowo menggunakan uang 1.500 triliun hanya dalam tempo sekian itu? Saya yakin tidak. Maka ini harus diperjelas. Itu yang sering saya bilang, ada utang di atas kertas, perjanjian antar negara, dan kita juga ikut dalam bentuk perjanjian bahasa Indonesia, Inggris, bahasa Cina, tetapi apakah uangnya masuk gitu loh.